Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husain Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan Ustadz Safril Lubis. Alhamdulillah sudah hadir semua studio. Di sini juga ada Raisa, ada Cahaya, dan tentu saja Atef Setiabudi, dan Yusuf Subangkit juga Fahri. Baik, kita akan berbicara soal di seputar wakaf ya. Bagaimana wakaf itu, apa pengertian wakaf, apakah motor juga bisa diwakafkan, apakah komputer ini bisa jadi barang wakaf. Assalamualaikum Husain, Ustaz Hamzah, Pak Safril. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita, terutama mengenai masalah wakaf. Yang jelas wakaf adalah investasi akhirat. Untuk pengantarnya akan disampaikan oleh Bapak Safril Lubis. Kepada Bapak Safril, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Silaturahim, pemirsa TV Silaturahim, tanpa kita sadari, sebagian dari kita bekerja keras dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, berpuluh-puluh tahun, kita mengejar untuk bisa mempunyai sesuatu, harta, yang penggunaannya adalah lebih kepada kenyamanan dunia. Kita ingin punya rumah besar, punya rumah nyaman, kendaraan, dan kemampuan untuk menikmati waktu dalam kehidupan ini. Bisa berwisata dan sebagainya. Tapi, seyogianya bisa berujung pada sesuatu yang menyedihkan. Pada saat kita dipanggil Allah, tidak ada yang bisa kita bawa. Bahkan yang lebih ironis lagi, harta kita menjadi bahan rebutan dari keluarga kita. Pada pagi ini kita berupaya mengenal wakaf lebih baik, Mas Krisna. Supaya kita tahu bahwa sebenarnya kita seyogianya mempersiapkan harta berharga yang bukan hanya bisa kita manfaatkan saat ini, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang berharga saat kita sudah kembali kepada Allah. Selama ini kita paham wakaf itu cenderung adalah wakaf tanah. Kalau tanahnya tidak luas, saya malu berwakaf. Tetapi pada dasarnya ada pilihan-pilihan lain yang ujungnya adalah wakaf. Bisa dicicil, nanti akan kita jelaskan ya, bagaimana mencicil, apa sih yang dicicil, sehingga kita bisa memahami dengan berwakaf. Secara sederhana, tidak sulit, kita sudah mulai mempersiapkan harta yang manfaat di akhirat. Kemudian nanti kita akan belajar dari guru-guru kita. Apakah dengan berwakaf saya akan jatuh miskin? Ya. Nah, inilah para pendengar dan pemirsa sekalian yang akan kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan dapat pencerahan dan Allah bukakan pemahaman dalam hati dan pikiran kita untuk memilih jalan yang diridhoi Allah, termasuk diantaranya wakaf. Kurang lebih seperti itu pembukaannya, Mas Krisna. Kepada Ustaz Husain, silakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah pada pagi hari ini, ditemani Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, itu pula Bapak Syafril Lubis yang tidak asing lagi, Ustadz Muhammad Krisna, Atef Fajar, itu pula seluruh keluarga besar radio Silaturahmi, juga dua putri kita ini, Cahaya dan Raisya yang sedang magang. Semoga Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua, membimbing kita untuk berjalan di atas jalannya Allah ridhai, tutup hidup kita dengan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita insya Allah akan berbincang di seputar wakaf. Wakaf dalam syariat Islam. Wakaf dalam bahasa Arab atau al-waqfu menunjukkan kepada makna al-habsu yang artinya menahan. Yang dimaksudkan dengan wakaf dalam syariat Islam, itu kita memisahkan sebahagian harta kita, kemudian kita menahannya dan menyerahkan kepemilikannya menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sang pemilik harta telah memisahkan harta tersebut dari kepemilikannya, kemudian harta tersebut diniatkan, ditujukan untuk semua amal-amal saleh dan kebajikan, untuk perjuangan di jalan Allah, untuk membantu kaum fuqara wal masakin, atau untuk lembaga-lembaga pendidikan yang manfaatnya kembali untuk umat dan tujuannya semata-mata mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bahagian dari apa? Dari berinfak di jalan Allah. Di samping zakat, sedekah yang wajib dan sedekah yang sukarela, wakaf merupakan salah satu nafkah yang amat indah, yang amat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena terus akan mengalir manfaatnya. Bukan hanya untuk 1 hari, 2 hari, tapi terus manfaatnya mengalir di jalan Allah yang akan menjadi apa? Saham bagi yang mewakafkan. Selama wakaf tersebut berjalan dan manfaatnya mengalir, dia akan menerima saham walaupun dia telah kembali ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diterangkan dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang yang telah mati, menjalani kehidupan mereka di dunia, kemudian mereka wafat, kami akan hidupkan mereka kembali. Dan kami mencatat maqaddamu yang langsung mereka kerjakan, yang langsung mereka lakukan. Di samping itu wa atharahum, dan juga athar-athar peninggalan mereka yang mereka tinggalkan dalam kehidupan dunia, yang terus mengalirkan manfaat. Contohnya anak yang soleh juga merupakan apa? Apa yang ditinggalkan orang tua. Selagi dia melakukan kesolehan, ketakwaan, maka orang tua akan menerima saham dari kebaikan anak tersebut. Tanpa si anak mengatakan, ya Allah kirimkan pahala amal saya untuk orang tua saya, itu merupakan tanaman orang tua. Dan buahnya di samping anak menikmati,
Orang tua menikmati tanpa mengurangi pahala si anak. Jadi athar semua yang ditinggalkan oleh al-mayyit, ya, baik atau buruk, dia akan menerima bahagiannya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan seluruhnya kami kumpulkan, kami catat dalam kitab induk yang akan menerangkan, menjelaskan satu persatu semua yang pernah diperbuat langsung atau yang ditinggalkan. Ini yang disebutkan dalam hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Orang yang meninggalkan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakan setelah dia. Dia mendirikan sekolah, kemudian dia buka lembaga pendidikan yang bermanfaat. Dia meninggal dunia, selagi sekolah tersebut, ya, masih berfungsi, berjalan, memberikan manfaat, yang membangun dan mewakafkan menerima saham yang luar biasa. Betapa menguntungkan. Beda dengan harta yang kita tinggalkan dalam kehidupan dunia, dia akan menjadi sampah baginya. Mungkin keturunannya memanfaatkan, tapi akan menjadi sampah bagi. Kenapa? Karena akan menjadi beban hisab yang berat buat hari kemudian nanti. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Orang yang meninggalkan sunnah yang buruk, ya, contoh yang buruk, maka dia akan menerima akibat dari perbuatannya dan juga perbuatan orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Dia buka usaha seperti diskotik atau bar atau katakan lembaga, ya, pendidikan atau masjid, tapi diisi dengan fitnah perpecahan di antara umat, maka dia akan menerima juga saham dari fitnah tersebut. Ini betul-betul mengerikan. Oleh karena itu, Allah ingatkan betapa indahnya orang yang berinfak di jalan Allah melalui saluran-saluran infak yang bermacam-macam, di antaranya wakaf. Allah janjikan dalam suratul Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah ini jangan dianggap khusus untuk peperangan. Peperangan hanya pada saat dibutuhkan, dan tidak selamanya kita hidup dalam suasana perang. Tapi orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah mencakup seluruh nafkah di jalan Allah. Seperti orang yang menanam satu butir, menghasilkan 7 tangkai. Setiap tangkainya berisikan 100 butir. Berarti dia akan menerima manfaat sebanyak 700 kali lipat. Ternyata wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha tahu. Kalau kita manusia memberikan kebaikan buat seseorang, betapa banyaknya pun kita masih berhitung, karena kita juga butuh. Tapi kalau Allah tidak butuh kepada apa-apa yang dibutuhkan hambanya, di saat Allah memberi tanpa batas dan hitungan. Ini merupakan janji Allah. Begitu juga bahagian wakaf ini merupakan bahagian dari al-qardul hasan, memberikan pinjaman yang baik itu untuk Allah. Allah yang memberikan, lalu Allah uji kita, mau nggak kamu pinjamkan harta kamu? Baik dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat, ya, juga dalam bentuk infak fisabilillah yang bermacam-macam, atau wakaf. Dia memberikan pinjaman untuk Allah, pada Allah yang memberikan kepadanya, Allah akan gantikan balasan di samping 700 kali lipat. Lalu yang mengalirkan manfaat sepanjang manfaat tersebut masih berjalan, dia akan terima sahamnya. Bayangkan coba Mas Krisna. Di samping 700 kali lipat, terus-menerus dari saham, manfaat dan buah yang dihasilkan dari wakaf tersebut. In tuqridullaha qardan hasana. Kalau kalian memberikan pinjaman untuk Allah, pinjaman yang baik, yudha'ifu lakum. Allah akan lipat gandakan balasannya buat kalian. Di samping balasan, wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni apa? Dosa-dosa kalian. Wallahu syakurun halim. Allah maha penyukur. Asyakur nama Allah kan?
Kata syakur ini bukan Allah diuntungkan dengan kebaikan kita, tapi maksud syakur membalas kebaikan hambanya dengan balasan yang lebih besar lagi. Halim Maha Penyabar. Artinya apa? Allah akan maafkan, ampuni dosa-dosanya. Terus dikasih lagi. Tidak memperlakukan dengan murkanya, tapi diperlakukan dengan rahmatnya dan ampunannya. Alimul ghaibi wasyahadah, dia maha mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi tidak perlu kamu umumkan. Cukup kamu melakukan kebaikan, Allah maha tahu. Allah mencatat di sisinya. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, kita lihat di sini Pak Syafril ya, dari keterangan Allah Subhanahu wa taala, dari anjuran orang yang berinfak, termasuk diantaranya berwakaf. Berwakaf. Oleh karena itu, kita jumpai manfaat dari wakaf ini betul-betul tidak terhingga. Pak Syafril tahu nggak bahwa Universitas Al-Azhar itu yang berdiri 1000 tahun lebih, 1000 tahun lebih, sudah 1000 tahun mungkin sampai 1050 kali ya. Al-Azhar itu seluruh kekayaannya adalah wakaf. Dan wakaf bukan hanya dari warga Mesir, dari seluruh dunia Islam. Sampai-sampai di Mesir ada wakaf Al-Azhar punya. Wakaf tersebut ada yang dalam bentuk building-building, ada yang dalam bentuk lahan-lahan pertanian. Al-Azhar kekayaannya lebih besar daripada kekayaan pemerintah Mesir. Dia mampu untuk memberikan beasiswa ya, kepada apa? Kepada mahasiswa Muslim dari mancanegara yang datang. Ada yang dari Asia Tengah, ya, ada yang Asia Tenggara, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, ada yang dari Afrika. Hampir semua warga di sana diberikan tempat tinggal, diberikan uang saku, makan, minum, belum lagi biaya sekolah, semua free. Dari wakaf. Ada pesantren Al-Khairat di Palu yang dibangun oleh Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dia masuk ke daerah Sulawesi Tengah itu berkeliling dengan gerobak menyampaikan dakwahnya. Dengan sarana transportasi yang begitu tertinggal, terkadang menggunakan perahu berkeliling dengan penuh kesabaran, hingga Allah kasih subhanallah banyak orang yang menyambut dakwahnya masuk ke dalam Islam. Ini pada waktu yang begitu silam dan lama. Dan anehnya beliau menyampaikan dakwahnya dalam bahasa Arab karena tidak menguasai bahasa Indonesia. Tapi kenapa warga itu mendengarkan dakwahnya, mendapatkan sentuhan? Lalu dari murid-muridnya memberikan terjemahan buat mereka, tapi subhanallah kebanyakan dakwahnya langsung berbahasa Arab. Menggunakan gerobak masuk ke pedalaman-pedalaman. Nah, kalau orang pergi ke Sulawesi Tengah, Palu, Poso, masuk ke Manado, Gorontalo, akan lihat foto dia, ya, dan dia memperlakukan semua manusia dengan sama. Oleh karena itu, murid-muridnya ada yang tamat dari Al-Azhar, ada yang tamat dari Saudi Arabia, dari berbagai macam negara, dan membangun jaringan yang luar biasa. Dia berdakwah bukan di tempat-tempat ramai yang subur, tapi dia berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari sasaran dakwah. Nah, di Palu, mereka ketika mendukung Al-Khairat, mereka dukung dengan apa? Dengan wakaf. Ada yang mewakafkan 100 pohon kelapa, ada yang mewakafkan 1000 pohon kelapa. Jadi wakaf-wakaf yang digunakan untuk menunjang lembaga pendidikan. Beliau meninggalkan dunia tidak memiliki apa-apa. Kekayaan ya, yang dimiliki oleh ma'had pesantren, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Saudi Arabia dengan segala kekurangan ya, yang ada. Setiap orang membangun masjid, mereka selalu mewakafkan sejumlah kekayaan untuk menunjang masjid. Hingga masjid tidak harus minta-minta. Jadi katakan mereka bangun masjid, setelah itu mereka mewakafkan pertokoan yang dapat memberikan apa? Manfaat yang menunjang berbagai macam operasional masjid. Nah, ini yang kita harapkan. Jangan umat Islam membangun masjid harus kerincing-kerincing meminta ke sana kemari. Menggambarkan betul-betul memalukan. Nah, di Indonesia baik itu zakat belum maksimal. Begitu juga wakaf belum kita rasakan manfaatnya secara maksimal. Nah, kita ingin setiap ada pembangunan lembaga pendidikan atau pembangunan masjid selalu ditunjang dengan wakaf dalam bentuk aset yang bisa membiayai masjid tersebut. Jangan terus-terusan minta sumbangan, akhirnya menjadi cemohan. Jangankan orang di luar Islam,
Banyak orang Islam mengatakan sampai kapan? Sampai kan? Padahal dia kalau untuk kebutuhan bermewah-mewahan, acara ulang tahun, pesta pora, makan-makan tidak pernah bertanya sampai kapan. Yang dikeluarkan di jalan Allah sedikit, tapi dia ingin menempati apa? Menempati surga di tempat yang terbaik dan tertinggi. Nah, wakaf ini Pak Syafril ya, dibagi kepada dua bagian. Ada dua jenis atau macam wakaf. Yang pertama namanya al-waqfu al-khairi. Yang kedua namanya al-waqfu dzurri. Al-waqfu al-khairi. Yang kedua al-waqfu dzurri. Al-waqfu al-khairi ini merupakan harta yang kita pisahkan dari milik kita, kemudian kita niatkan sepenuhnya tertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk manfaat penggunaan yang kembali kepada apa? Kepada keridhaan Allah taala. Sedangkan al-waqfu dzurri, wakaf dzurri ini wakaf yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya, kemudian harta wakaf tersebut ya dimanfaatkan oleh anak keturunan yang butuh dan tidak mampu. Contohnya dia membangun katakan sebuah apartemen atau membangun satu lembaga usaha. Lalu dia berkata bahwa ini lembaga usaha saya wakafkan tapi bukan untuk umum. Saya wakafkan bagi siapa saja yang tidak mampu, yang butuh untuk kebutuhan dia bisa mengambil dari apa? Dari al-waqfu dzurri, artinya wakaf yang diberikan untuk dzurriyahnya. Untuk dzurriyahnya. Nah, pertanyaannya Pak Syafril, al-waqfu dzurri ini kepemilikannya milik Allah apa milik anak-anak keturunannya? Milik Allah. Kalau yang pertama pasti milik Allah. Al-waqful khairi milik Allah. Tapi kalau al-waqfu dzurri, wakaf yang diwakafkan untuk dzurriyah ini, kepemilikannya milik anak keturunannya, ya, apakah milik Allah? Di sini ada perbedaan pendapat. Satu mengatakan karena wakaf ini khusus, ya, maka dengan sendirinya menjadi milik anak keturunannya. Mereka berhak untuk menjual kalau melihat manfaat menjual itu lebih bermanfaat. Karena kalau semakin banyak anak keturunannya ke bawah, beresiko enggak? Lebih besar resikonya. Resikonya besar. Kalau tadinya 10 anak, ya, 10 anak punya cucu, kemudian mereka punya buyut, lama-kelamaan apa? Itu wakaf akhirnya disekat-sekat kecil-kecil. Akhirnya hilang manfaatnya. Karena kalau masalah beginian, yang mengaku butuh banyak. Apalagi mereka merasa bahwa ini wakaf kakek mereka. Nah, ini seringkali terjadi persoalan semacam ini. Kecuali kalau seandainya lembaga wakaf yang menahan wakaf ini menginvestasikan, kemudian melakukan inventarisir terhadap anak-anak keturunan tidak mampu. Tapi di Indonesia kita belum melihat hal tersebut. Kalau di luar biasanya diinvestasikan, ya, kemudian setelah itu mereka menginventarisir, ya, keluarga dari al-waqif yang tidak mampu diberikan pendidikan hingga mereka mampu bekerja secara mandiri, tidak bergantung lagi pada harta wakaf. Jadi mereka dimulai dari wakaf pendidikannya, apalagi kalau orang tua mereka tidak ada, tapi begitu mereka mandiri bahkan mereka bisa mengembangkan wakaf tersebut. Dari mereka masing-masing diambil hasil untuk mengembangkan apa? Mengembangkan wakaf dzurri tersebut. Nah, sebagian lagi mengatakan kalau kata wakaf berarti kepemilikannya menjadi milik Allah. Cuma penggunaannya untuk anak keturunannya. Kalau anak keturunan tidak ada, maka apa? Bisa dikembalikan menjadi apa? Hak-hak Allah yang dibagikan untuk kepentingan umum. Nah, kesimpulannya Pak Syafril, wakaf ini ya, merupakan hal yang banyak sekali manfaatnya. Bisa berkontribusi dalam pengembangan bangsa, bahkan meringankan beban negara, memberikan kontribusi yang positif, dan bisa diinvestasikan di tempat-tempat yang memberikan manfaat dengan syarat jauh dari apa yang diharamkan Allah. Kemudian bagi al-waqif, bagi para pewakaf ini, di saat mereka mewakafkan harta mereka, mereka tidak boleh membahayakan ahli waris mereka. Contohnya dia punya anak, ya. Kemudian dia ingin mewakafkan separuh dari hartanya, nggak boleh sama sekali. Kecuali kalau seluruh anaknya ridha dan mereka mampu. Kalau semua anaknya ridha, mereka mampu, tidak butuh,
si ayah kalau ingin mewakafkan separuh hartanya harus mendapatkan izin dari anaknya. Kalau dia wakafkan hartanya tanpa persetujuan dari anaknya melebih dari sepertiga, si anak bisa menggugat untuk membatalkan yang lebih daripada sepertiga. Karena batasan yang diberikan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan bagi seorang ya yang menginfakkan hartanya ya, itu mendapatkan izin untuk tidak membahayakan ahli waris sebanyak sepertiga. Jadi dia boleh berinvestasi dalam pembangunan pendidikan, pembangunan masjid sebagai niat wakaf, tapi jangan sampai membahayakan ahli waris. Sampai Nabi mengatakan, kamu meninggalkan anak kamu dalam keadaan cukup lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka butuh dan mengemis ke sana kemari. Innaka antadhara warathataka aghniya khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Nah, Allah ingin jaga kehormatan seorang mukmin. Allah ingin jaga juga anak keturunan jangan sampai mereka berbuat kebaikan tapi menjerumuskan diri kalian. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Tapi kalau anak-anaknya cukup, lalu si anak bilang, "Mbah, sudah kami tidak butuh sama sekali apa yang Abah punya, wakafkan di jalan Allah." Jadi manfaatnya untuk Abah juga untuk anak-anaknya. Kalau seandainya ada yang butuh, saudaranya mengatakan, yang butuh dari saudara saya yang menanggung. Saya akan berikan buat mereka apa yang mereka butuhkan, sedangkan semua ini wakafkan di jalan Allah. Indah nggak? Nah, kita ingin wakaf dzurri di sini, seandainya mereka tidak mampu, di antara anak keturunan tidak mampu, diberikan pendidikan sampai mandiri, begitu mereka menghasilkan, mereka kembali berinvestasi untuk mengembangkan kekayaan wakaf tersebut. Jadi bukan hanya sekedar digerogoti, tapi mereka bisa mengembangkan dan harus diingatkan, kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan orang tua seharusnya kita jaga dan kita kembangkan. Nah, saya sependapat mengatakan bahwa wakaf dzurri ini sebetulnya sama dengan wakaf khairi, kepemilikannya menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan melalui pertemuan ini kita bisa betul-betul membuka jalan ya, mengajak saudara-saudara kita untuk dapat berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Hamzah mungkin mau menambahkan, silakan. Silakan Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada saat ini kita membahas suatu topik yang sangat penting. Ya, ini topik yang sangat penting, berulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran masalah infak ini. Wakaf yang kita bahas saat ini adalah bagian daripada infak. Ini Rasulullah SAW selalu diingatkan, dan Rasulullah SAW juga mengingatkan hal ini dan mempraktekannya. Mengenai infak ini adalah sesuatu yang penting, selalu disandingkan dengan sholat. Ya, sholat itu adalah sesuatu yang kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Tidak boleh kita tinggalkan. Seperti itu. Yang tidak boleh kita tidak tinggalkan, yang nggak ada alasan untuk meninggalkannya, kecuali ya kalau kita sudah meninggal dunia, ya seperti itu. Atau kita hilang akal misalnya, ya, pingsan atau gila, maka itu gugur kewajibannya. Tapi selama hayat masih dikandung badan, ya kewajiban sholat ini harus kita laksanakan. Nah, kewajiban sholat ini selalu itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berinfak. Ya, terutama ya, misalnya zakat, waqimus shalah wa atuz zakah. Selalu bersandingan seperti itu. Ini menunjukkan pentingnya berinfak ini. Dan infak yang sangat baik, yang mana pahalanya terus mengalir, yaitu infak semacam yang ini, infak jariyah atau yang disebut sekarang ini dengan istilah wakaf. Nah, ini adalah merupakan infak kita yang pada saat kita sudah meninggal,
pahalanya terus mengalir. Ini seperti yang Ustaz Husin kutip tadi dari surah Yasin, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan apa-apa yang mereka tinggalkan dari perbuatan-perbuatan baik, dari infak-infak yang terus manfaatnya digunakan untuk kepentingan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam suratul Munafiqun, di akhir, di ayat 9 dan 10, Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sampai dibikin lalai oleh harta dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Artinya, ya, sekarang banyak seperti Pak Safri tadi sudah terangkan, banyak kita ini yang sejak mudanya setelah lulus dari SMA bekerja, mencari uang, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaganya, arti sampai tua. Ya, tapi yang dituju hanya mengumpulkan harta untuk dunia. Ya. Mencari dunia, mencari harta dunia itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang diperintahkan bagi kita. Ya. Fa idza qudiyatus shalat, dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi. Setelah selesai salat silakan kalian menyebar di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Arti kita diperintahkan untuk mencari harta, mencari rezeki. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu juga Allah peringatkan. Allah ingatkan, ya, silakan jangan dilupakan kehidupan dunia. Tapi ini semua jangan sampai membuat kita lalai, kita lupa dari berinfak. Silahkan cari harta sebanyak-banyaknya, tapi ya, sisihkan dari harta itu untuk bekal kita. Sehingga Allah ingatkan di sini, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, sibuk dia ya oleh harta dan anak-anaknya sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melupakan untuk mempersiapkan kehidupan dia yang sebenarnya nanti di akhirat, maka Allah katakan faulaika humul khasirun, mereka adalah orang yang merugi. Kemudian Allah tekankan lagi, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu pada saat itu dia baru mengatakan, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, seandainya engkau bisa menunda aku dalam waktu yang sedikit saja, berikan aku kesempatan waktu lagi. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Pasti aku akan bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Nah, pada saat itulah ya penyesalan baru mulai. Berbeda dengan mereka yang sudah menginfakkan hartanya ya, dalam bentuk wakaf, yaitu atau disebut amal jariyah, ketika sudah meninggal, ya, di mana ketika orang meninggal itu nggak bisa beramal lagi, karena jasadnya sudah dikubur, nggak bisa beramal. Tapi bagi mereka yang beramal jariyah ini atau berwakaf ini, terus mengalir, deposit amalnya terus bertambah. Ya, selama dia berada di alam barzah, amalnya terus bertambah. Ya, di alam barzah belum ada hisab belum. Ya, hisab nanti di yaumil qiyamah, setelah terjadinya kiamat, ya, yaumul mahsyar, kemudian yaumul hisab setelah itu. Jadi di alam barzah masa penantian ini, ya, seorang itu ada kalanya dia sama sekali karena nggak mempersiapkan dirinya. Ya, amalnya semenggak-menggaknya waktu yang dia kerjakan waktu di dunia saja. Ya, kalau itu amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, dia akan senang. Tapi kalau amal buruknya lebih banyak, waduh, sengsara dia di sana. Akan tetapi bagi mereka yang yang sudah mempersiapkan ketika di dunia dengan amal jariyah ini, ya, dia akan terus mendapatkan deposit pahala. Ya, pahalanya terus bertambah.
ya, walaupun dia sudah meninggal. Apa yang Allah ceritakan, apa juga yang disabdakan oleh Nabi kita, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Ini sekarang terbukti, ya. Semakin maju ilmu pengetahuan, semakin membuktikan apa-apa yang Allah sampaikan. Sekarang ada orang, ya, dengan kemampuannya dia membuat software misalnya, dijual softwarenya itu, ya, atau media sosial seperti yang sekarang, ya, kadang-kadang dia tidur, hartanya bertambah, ada kan? Datang terus bertambah, walaupun dia tidur nggak kerja. Itu manusia aja bisa seperti itu. Tapi harta ini harta di dunia, ya. Kalau dia nggak sisihkan untuk akhirat, ya nanti akan habis di dunia. Ataupun dia nggak habiskan, ya dihabiskan oleh nanti keturunannya, ahli warisnya. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana agar supaya walaupun kita sudah meninggal nanti, deposit amal kita terus bertambah pahalanya. Yaitu tadi, ya, dari sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah sedekah, artinya sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Jariyah, jadi itu mengalir pahalanya karena kemanfaatan dari sedekah terus, walaupun dia sudah meninggal, itu dimanfaatkan oleh umat seperti itu. Nah, ini yang dengan istilah wakaf. Arti wakaf tadi sudah diterangkan bagaimana kepemilikan harta itu dihentikan. Ini istilah ini pun, ya, di zaman Rasul memang istilahnya bentuknya lain, disebutkan tadi sedekah jariyah atau sesuatu yang ditahan. Ya, ini pernah ada satu riwayat, ya, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia menceritakan, ya, bahwasanya Sayyidina Umar mendapat bagian harta tanah di Khaybar. Lalu dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, aku mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Yang ini merupakan tanah yang bagus, yang belum pernah aku mendapatkan harta sebagus ini. Apa yang kamu perintahkan ya Rasulullah kepadaku? Lalu Rasulullah SAW katakan, qala in syi'ta habista aslaha, habista atau habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, ya, kamu tahan pokoknya. Nah, menahan ini, kata menahan, ya, ini waqafa juga, wakaf itu diambil dari kata ini, ya. Kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya, ya. Maka kemudian Sayyidina Umar mensedekahkan itu, dan, ya, tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan kepada orang lain, atau tidak juga diwariskan. Akan tetapi itu hasilnya diberikan kepada fuqara, kepada kerabat, firliqab, fisabilillah, itu dan seterusnya. Dan inilah apa asal kata mungkin dari kata wakaf tadi, ya. Ya, begitu juga ada sahabat lain seperti Abu Talha Al-Ansari. Beliau juga mewakafkan kebunnya yang berada di depan masjid Nabi. Ya, Nabi sering mampir singgah di kebunnya karena di kebunnya rindang, banyak pohon kurmanya, kemudian ada kolam di sana. Rasulullah sering ke sana. Ya, ketika turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai suatu tingkat kebaktian, ya, puncak dari kebaktian sampai kalian siap menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka langsung Abu Talha Al-Ansari bergegas, ya, menemui Rasulullah SAW. Dikatakan, ya Rasulullah, telah turun ayat yang seperti ini, dan sungguhnya aku memiliki harta yang paling aku cintai, yaitu Bayruha namanya. Itu kebunnya namanya Bayruha. Ya. Bagaimana ya Rasulullah, saya ingin bersedekahkan. Ya, ini sedekahkan, arti mau dijariahkan seperti itu. Ya, lalu Rasulullah SAW, karena Rasulullah tahu Abu Talha ini masih memiliki kerabat-kerabat yang miskin, ya, Rasulullah arahkan, ya, ini, ya, kamu jariahkan lagi saja kepada kerabat-kerabat kamu yang diwakaf tadi, kepada kerabat-kerabatnya. Nah, inilah bagaimana
beruntungnya mereka-mereka yang walaupun sudah meninggal, tapi mereka masih memiliki mesin ya, yang menghasilkan pahala, ya, menghasilkan pahala. Jadi walaupun dia sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Jadi nanti ketika di yaumil qiyamah dihisab, pahalanya atau kebaikannya jauh melampaui keburukannya. Ya, seperti itu. Nah, dia tentunya menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan menjadi orang-orang yang berada di dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang di dunianya dia memiliki deposit atau memiliki mesin yang membuat dosa, ya, dia bangun tempat-tempat kasino misalnya, tempat-tempat perzinahan, ya, atau hal-hal yang dia mencontohkan sesuatu yang buruk, maka itu sebaliknya, ketika dia sudah meninggal, walaupun dia sudah tidak melakukan dosa, tapi dosanya bertambah, ya, bertambah. Na'udzubillah, ketika dihisab, maka itu ketika di akhirat nanti, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya karena lebih banyak amal buruknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, Pak Safril mungkin akan memberikan kesimpulan atau... Baik, pemirsa, pendengar, dari uraian tentang wakaf ini, kemudian pencerahan dari guru-guru kita, jangan biarkan kelelahan kita berlalu dan berujung dengan penyesalan karena tidak mempunyai amal jariah. Secara matematika, tadi digambarkan oleh guru kita Ustadz Husin, dengan menanam satu tanaman, Allah lipat gandakan dengan 7 manfaat. Kemudian Allah lipat gandakan lagi 100. Satu punya nilai 700. Maka secara nalar kita manusia, tidak akan kita lewatkan kesempatan ini. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Kemudian, tadi guru kita Ustadz Hamzah mengutip surat Al-Munafiqun ayat 10. Kalau tadi pada awalnya saya jelaskan, jangan sampai itu berujung penyesalan. Ternyata penyesalan di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 ini adalah orang yang sudah dalam kubur itu menggambarkan, minta kepada Allah, tolong kasih kembali Allah, supaya bisa beramal soleh. Karena kita masih belum masuk ke dalam kubur itu, seyogianya kita manfaatkan ini untuk beramal soleh. Rekan-rekan, pendengar, pemirsa, kita mengenal dalam manajemen namanya sustainability, berkesinambungan. Tetapi mari pastikan yang berkesinambungan itu adalah yang membawa manfaat terus-menerus sampai bahkan setelah kita meninggalkan dunia kembali kepada Allah. Majelis wakaf atau lembaga wakaf silaturahim, saya sebagai ketuanya, mempunyai program mengelola wakaf secara profesional sesuai dengan syariah dan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan nomor 41 tahun 2004, sehingga wakaf yang dihimpun itu betul-betul memberi manfaat seperti tadi dijelaskan oleh guru-guru kita, kemudian juga dikelola secara profesional, ada laporan tiap waktu kita tahu, ya, sehingga apapun wakaf yang pendengar pemirsa pilih, ya, apakah wakaf zurri maupun wakaf khairi, insya Allah semua akan membawa manfaat. Mari kita cermati tentang wakaf ini, rekan-rekan sekalian, sehingga kita bisa membuat satu keputusan, membuat satu perencanaan yang baik, yang insya Allah manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi bermanfaat saat kita kembali kepada Allah. Sebagai penutup kurang lebih seperti itu, insya Allah akan kita turunkan pada pekan-pekan yang akan datang, Mas Krishna.
sehingga kita bisa lebih mendalami lagi tentang wakaf ini. Baik, terima kasih Pak Sapril, Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Tadi Iwan dan Awad di seluruh Indonesia. Penjelasan mengenai wakaf, mudah-mudahan bisa timbul inspirasi untuk kita berwakaf ya. Terima kasih sekali lagi. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, dan juga Fahri dan Yusuf Bangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.